Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukum bekerja di bank? Bank apa dulu? Kalau banknya bank yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang baik, bank syariah dan sebagainya, halal kerjanya, silakan. Kalau antum kerja di tempat yang ada hukum Allah dilarang di situ, misalkan ada riba, ada yang tidak baik dan sebagainya, dan antum bisa ini memilih di tempat yang halal, tapi antum memilih di situ karena pertimbangan dunia yang haram, yang didapatkan juga salah. Ya kan? Kecuali dalam keadaan Anda belum mendapatkan sesuatu yang maksimal, sebagian bisa baik, sebagian belum bisa baik, gitu kan? Maka silahkan ambil sebagiannya, yang tidak baiknya ditinggalkan, tapi dalam rangka mencari yang halalnya sambil berjalan. Ini kaidahnya jelas, ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang sampai menemukan yang maksimal di situ sambil nyari. Tapi kalau antum punya pilihan mencari di bank misalnya yang sifatnya baik, hukum Allah diterapkan di situ, dapat di situ misalnya, penghasilannya ada, kenapa mencari sesuatu yang lain? Ya, dan rezeki itu kan nggak berubah. Ya, nggak berubah. Antum sampai meninggal, rezekinya akan segitu-gitu aja. Ada yang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, lebih daripada itu. Antum sebelum rezekinya diberikan sempurna, nggak akan meninggal. Nggak akan meninggal. Antum dapat misalnya kan, yang halal. Ini dapat dengan yang haram. Sama-sama ini 1 miliar, ini 1 miliar. Jadi kalau bisa ngambil dengan cara yang halal, ngapain ngambil yang haram? Yang bedanya cuma keberkahan aja. Keberkahan. Orang kalau sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya banyak diturunkan, dibuka di langit dan di bumi pintu berkah. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk satu penduduk negeri bisa selampung nih, semua beriman dan meningkatkan takwa. Ya, kerjanya karena iman, salat tidak ditinggalkan, malam-malam tahajud, puasa sunnah dijalankan. Masya Allah, itu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dibuka keberkahan di pintu langit dan bumi. Kalau keberkahan sudah turun, berkah itu artinya sedikit tapi banyak manfaatnya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah supaya enggak capek mikir. Rezekinya segitu juga, 1 miliar. Cuman disimpan oleh Allah tuh. Kamu nggak usah banyak mikir ya, nggak usah banyak mikir. Diturunkan dulu misalnya sebulan, taruhlah misalnya cuma 500.000. Tapi berkahnya luar biasa. Begitu butuh, pas butuh ada. Ya. Mau beli buah, temennya datang. Beli buah ya, saya aja yang bayarin. Masya Allah. Mau beli makanan, tiba-tiba temennya yang lain datang. Masya Allah. Ya, begitu berharap sesuatu, datang kiriman dari yang lainnya. 500.000 awet, sebulan nggak dipakai. Masya Allah. Ya, terus ya begitu tuh jalan. Jadi nikmat. Dan hatinya juga nggak mikir macam-macam. Nggak mikir macam-macam. Mau berangkat, temannya datang, ikut saya aja yuk. Masya Allah, nggak mikirin bensin, nggak mikirin ngelap mobil, nggak mikirin macam-macam, gitu kan? Biasa aja. Kalaupun punya nggak sibuk dia, capek gitu ya. Nggak dalam keadaan lelah, nggak dalam keadaan capek. Ini tidak. Begitu Anda mendapatkan dengan cara yang haram, nah, lawannya nafsu. Keberkahan terkunci, nafsu muncul. Sedangkan sifat nafsu selalu ingin, walaupun belum tentu dibutuhkan. Makanya, kalaupun yang terlihat sudah banyak, di rekening misalnya sudah ada 500 juta, rasanya kurang aja. Masih ingin terus. Antum modal kerja 10 juta. Dapat keuntungan pertama misal 5 juta. Masya Allah, keuntungan yang kedua misalnya 3 juta. Yang selanjutnya 1 juta. Nah, maaf, menurun atau naik? Tuh, antum bilangnya turunkan, itu bukan untuk turunkan. Barangkali kamu pikirnya terlampau banyak. Dikasih 5 juta, kemarin sholat sunnah ketinggalan. Turuninnya 3 juta dulu gitu kan. Walaupun di atas modal juga. Supaya antum mikir, yang 5 juta aja belum dikeluarin. Masa mau mikirin yang lain? Itu mau kumpulin sampai kapan lagi? Akhirnya begitu terkumpul capek hidupnya. Silahkan cek, orang yang bekerja dengan nafsu, apalagi mendapatkan dengan cara yang haram, hidupnya nggak akan tenang. Ngitung terus. Ngitung. Tapi tipikal manusia memang pengen kelihatan. Hidup antum 5 miliar misalnya, pilih mana ya? Diberikan sekaligus 5 miliar bisa dipegang begini. Atau disimpan oleh Allah. Begitu butuh, baru diberikan. Pilih mana? Oh, masa? Umumnya pengen dipegang. Antum belum gajian aja udah sibuk gitu kan. Allah gini. Masya Allah gitu kan. Ya. Isi uang belanja 3 hari lagi belum selesai sudah mikirin gitu kan. Artinya pengen megang. Itu sifat manusia. Padahal kebanyakan dipegang capek. Begitu sudah semakin banyak. Masya Allah. Tadinya kalau 100.000 masuk dompet. Udah 100 juta. Waduh kebanyakan nih. Simpan 1 miliar. Berangkas kayaknya berangkas. Bikin berangkas, mau tidur, cek dulu barangkali satu kurang situ, hitungin lagi 1 miliar gitu kan, sampai subuhnya juga terlambat, tahajud enggak, gitu aja semalaman tidur juga enggak, capek gitu kan. Ini poin yang barangkali dicek ya. Kalau semakin banyak antum meninggalkan ibadah, pasti ada yang salah tuh,